Baik, teringat bahwa baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man sarrahu ayyakuna akraman nas falyattaqillah." Siapa yang ingin menjadi manusia termulia, maka jadilah dia manusia yang paling bertakwa. Wa man sarrahu ayyakuna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah. Barang siapa yang ingin ia dikatakan sebagai manusia paling kuat, maka bertawakallah kepada Allah. Wa man sarrahu ayyakuna aghnan nas falyakun bima fi yadillahi aw taqu bima fi yadihi. Barang siapa yang ingin menjadi orang yang paling kayanya orang di dunia ini, maka jadilah sandaran utamanya adalah Allah. Semua yang ada pada dirinya itu adalah kecil. Yang kuat, yang hebat, yang paling mantap adalah apa yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini 3 poin penting dalam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nawawi tuliskan dalam ini dalam kitabnya Tasyihus Saja. Dalam sangat mulia, 3 poin penting bagi orang yang ingin dirinya yang mulia, maka bertakwalah kepada Allah. Bagi orang yang ingin dia adalah orang yang kuat, maka bertawakallah kepada Allah. Bagi orang yang ingin bahwa dirinya adalah orang yang paling kaya di dunia, maka sujudlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa. Kalau diterangin, Tuan Guru bisa sampai jam 12. Oh enggak? Sampai jam 12. Bapak Ibu mau enggak? Kalau Bapak Ibu mau, ya saya enggak mau. Ini Tuan Guru yang bilang, kalau 3 poin penting ini diceritain, kalau Tuan Guru yang ceritain, kalau saya paling juga 3 menit. Ini luar biasa. Kita ambil yang poin terakhir itu. Kalau saya tanya ini, Bapak Ibu kepengen nggak kaya? Pengen, ya pengen doang. Udah kaya belum? Belum. Ya makanya yang penting kaya itu adalah adanya di hati, bukan berarti kaya itu adalah yang hakiki. Orang yang banyak duitnya, rumahnya mentereng, mobilnya mewah, kemana-mana dikawal, itu belum kaya sebetulnya. Kalau ada orang kemana-mana dikawal, itu berarti dia butuh pada orang yang banyak. Dengan kita, mesti kita ada dikawal nggak? Nggak ada ya. Berarti kita sudah lebih kaya daripada kawal-kawal itu. Itu intinya. Barang siapa yang ingin menjadi orang yang paling kaya di dunia ini, maka bersikap zuhudlah. Zuhud. Ini kajian ini agak nyambung yang disampaikan di Masjid Kuba tentang tasawuf. Apa itu zuhud? Kata Syekh Zainuddin Al-Maribari dalam kitab Hidayatul Azkiya, wazhad wa tafaqud ala qati qalbika bil mali la faqtulahu akala. Itu kata Syekh Zainuddin Al-Maribari dalam kitab Hidayatul Azkiya. Apa itu zuhud? Zuhud adalah naruh dunia di tangan, bukan naruh dunia di dalam hati. Ini repot kalau naruh dunia di dalam hati. Apa itu contohnya naruh dunia di dalam hati? Bapak Ibu punya sendal jepit swallow, yang depannya itu sudah putus, sehingga dipakai peniti biar bisa dipakai lagi. Sendal jepit. Kemudian itu sendal jepit dibawa ke masjid, sholat berjamaah. Ketika sholat berjamaah sudah takbir, artinya ingat sendalnya dia yang sudah dipakai peniti.
Kata dia, sendal saya hilang gak ya? Sendal saya hilang gak ya? Begitu kata dia. Kemudian ketika selesai sholat, beneran sendalnya hilang. Padahal sendal jepit, kata dia. Mana nih marbot? Mana nih BKN? Tidak menjaga keamanan. Sendal jepit saya hilang, gak tahu apa itu, saya belinya di Singapura. Beli di Singapura. Ini gimana ini kain sendal saya mana ini? Hilang, sebetulnya hilangnya bukan ini, bukan ada yang ngambil. Itu dikiranya sampah. Ambil sama orang dibawa ke tempat sampah. Hilang itu sendal. Ngomel-ngomel sama marbot, ngomel-ngomel sama DKM, mana ini sendal saya? Saya belinya jauh-jauh dari Singapura, kok hilang? Lagi ngambek-ngambek gitu, lagi ngambek-ngambek. Tiba-tiba ada sang kakek datang, bawa tongkat, tawa-tawa itu si kakek. Dia lagi marah, ada orang nawain dia, marah. Lalu kata sang kakek itu berusaha menenangkan dia. Bang, kenapa marah-marah bang? Sendal saya hilang, ini kemana ini? Oh, sendal hilang. Bapak enggak melihat saya emang? Lihat nih saya enggak punya kaki sejak lahir. Saya jalan ke sini pakai tongkat. Saya enggak marah itu sama kamu. Bapak cuma hilang sendal jepit lagi. Swallow, bawahnya pakai peniti. Parahnya sebegitu amat. Saya ini enggak punya kaki, enggak dikasih kaki, enggak marah sama Allah. Nah, itu namanya orang sungguh si kakek. Tapi si bapak-bapak tadi yang punya sendal jepit, itu namanya nyimpen dunia di dalam hati. Islam tidak melarang kita kaya raya, silakan. Karena orang yang kaya raya, orang yang banyak duit, dia lebih banyak bisa mengamalkan ajaran agama Islam. Rukun Islam itu ada 5. Salah satunya adalah dia bisa berhaji kalau orang kaya, bisa berzakat kalau orang kaya. Kalau orang miskin, tidak bisa. Hanya supaya sebanding, orang miskin mestinya ibadahnya, ngajinya, kemudian sholat tahajudnya lebih banyak lagi daripada orang kaya. Kalau orang kaya memang sekarang tidak ada di masjid, tapi yang bangun masjid itu dia. Qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang kaya itu hatinya terpaut dengan masjid. Walaupun dia tidak datang ke masjid, tapi bangunan megah ini adalah dibangun oleh orang-orang kaya. Ini kaya ini memang disuruh oleh ajaran agama Islam. Abu Bakar kaya raya, Abdurrahman bin Auf kaya raya. Itu luar biasa kaya rayanya. Bahkan baginda Rasulullah SAW, ada orang yang baru masuk Islam datang kepada Rasulullah, keluh sama Rasulullah. Ya Rasul, saya dikucilkan oleh orang-orang terdekat saya. Keluarga saya mengucilkan, tetangga saya mengucilkan karena saya masuk Islam. Bagaimana ya Rasulullah? Tolonglah saya. Tanggung-tanggung itu orang dikasih kambing 100 kambing oleh baginda Rasulullah. Kaya Rasulullah. Tapi ingat, kalau kita punya banyak duit, mobil, rumah, apa saja, jangan simpan di dalam hati, tapi simpanlah di kantong, sehingga mudah untuk mengeluarkan. Karena orang yang punya harta kalau tak pandai memegangnya itu bahaya. Dulu pada zaman Nabi Isa ada 3 anak muda yang mendaki naik gunung, dan banyak dia yang suka mendaki naik gunung. Kemudian ketika dia mendaki menemukan sebuah peti. Ketika dibuka petinya ternyata adalah isinya emas. Wah, kata 3 orang itu, saya bisa kaya raya nih. Kita bisa kaya raya nih, emas nih. Jangankan seperti emas segram aja sekarang. Kalau zaman dulu presiden yang dari Bogor itu, emas itu harganya cuma 400.000 segram. Ganti oleh presiden yang dari Jawa. Emas sampai sekarang harganya 1 gram 1 kilo. Harganya 1.500.000. Oh saya tahu, ya saya jual emas dulu.
Tanpa promosi. 1.500.000 gram emas. Bagaimana dengan 1 kilo? Wah, kita punya emas 1 kilo bisa beli rumah 3 di Adung. Emas. Itu 3 anak muda bukan emas. Wah, itu jadi kaya raya nih, masih. Ya, tenang dulu. Kalau sekarang kita jangan terburu-buru membawa ke kampung. Amankan dulu. Kita lapar nih. Oke. Dari 3 orang itu salah satunya ada yang turun ke bawah untuk membeli makanan. Jadi kemudian ketika sudah sampai di bawah itu umatnya seorang yang turun ke bawah itu seorang, wah ini emas seperti begitu kalau buat saya sendiri, wah saya bisa kaya mendadak. Kalau begitu saya racunin aja tuh 2 orang teman saya. Saya beli makanan, tapi makanannya dikasih racun. Racun itu beli 2 bungkus. Dia nanti beralasan kenapa nggak makan bareng, saya udah di bawah. Naik lagi ke gunung itu 1 orang itu, tapi yang 2 orang itu bersiasat juga. Apa siasatnya? Nah ini emas kalau kita bagi 3 sedikit dapatnya. Bagaimana ini emas supaya bagian kita berbuah? Akhirnya 2 orang itu bersiasat memainkan perannya. Kalau begitu nanti kalau teman kita tadi yang beli makanannya akan ke sini, kau ngumpet di belakang, nanti langsung pojok di belakang biar mati. Itu kata 2 orang itu. Akhirnya sudah sampai betul temannya yang beli makanan, sampaikan kepada temannya itu yang 1 orang ada di situ, 1 lagi yang nggak ada. Ketika makanan sudah sampaikan kepada temannya itu, tiba-tiba betul dari belakang temannya itu pojok dia sampai dia akhirnya meninggal dunia. Siapa yang meninggal dunia? Yang tadi beli makanan. Kemudian 2 orang itu, wah bagian kita berdua nih mas, luar biasa kita bisa kaya raya. Tapi lapar nih. Ada makanan? Lapar nih. Nah ini makanan kalau dibawa sama dia tadi, oke kita santap dulu sebelum kita bawa ke bawah. Disantap kalau itu makanan. Lahap sekali masuk semua ke dalam mulut, tapi lama-lama kok mulutnya berbusa. Berbusa akhirnya sampai matanya melotot. Sampai akhirnya dia berdua itu meninggal dunia. Karena diracuni oleh temannya tadi yang setuju sama dia. 3-tiganya meninggal. Kenapa tuh? Kerebutin hati. Makanya nih, saya wanti-wanti kepada bapak ibu yang kaya raya, yang punya banyak aset, anaknya juga banyak. Kebetulan disertasi itu kan saya tidak transdisciplinar itu, persaingan saudara kandung. Kasus banyak sekali saya temukan itu. Mereka itu bertengkar karena merebutin harta warisan. Hanya bapak ibu kalau mau nih harta banyak nih, mumpung masih hidup, itu anaknya dibagi-bagi, dijadiin sebagai hibah, hadiah kepada anak-anak. Mau dibagi sama rata antara laki perempuan nggak apa-apa, itu kan tidaknya masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal dunia itu jadi namanya tirka, jadi harta warisan. Kalau dia sudah jadi harta warisan, maka harus diatur sesuai dengan hukum agama Islam. Gitu. Tapi kalau masih hidup ya pasti ada jalan sama rata, nggak apa-apa. Sehingga kita meninggal dunia, kita sudah tidak membawa lagi harta benda yang banyak sehingga kita tidak dihisab lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Itu solusi yang saya berikan. Walaupun itu saya mungkin juga dari kalangan para ulama dan juga apa yang disampaikan oleh ya, itu bahaya tuh harta itu kalau diperebutkan. Terus ada satu cerita lagi. Ini diceritakan juga oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihruddin. Zaman Nabi Isa itu ada satu kampung yang diyakini kampung itu ada pohon besar. Kalau orang bisa nangkap pohon itu, bisa meluk sampai tangannya, diyakini pohon itu akan memberikan kekayaan sama dia. Begitu. Kemudian karena itu perbuatan yang melenceng, perbuatan yang melawan agama, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala.
akhirnya ada seorang anak muda yang ingin berusaha memberantas kemusyrikan itu. Dengan apa caranya? Dengan dia memotong pohon itu, menumbangkan pohon itu dari rumah. Dia bawa kampak yang besar untuk menebang pohon itu agar tidak dijadikan alat kemusyrikan oleh banyak orang di kampungnya. Tapi di tengah jalan sebelum sampai kepada pohon itu, dia bertemu dengan seorang kakek-kakek jenggotan putih. Kata si kakek, "Om, mau kemana Om? Saya mau menebang pohon itu." "Kenapa emang mau ditebang?" "Karena pohon itu membuat banyak kemusyrikan orang." "Oh jangan Tom, kamu kalau mau ibadah aja, sholat yang rajin. Gak usah gangguin banyak orang itu. Gak usah, sholat aja kamu rajin." Si anak muda itu karena dihalang-halangi oleh sang kakek itu, akhirnya dia berantem. Adu jotos. Kemudian dia bawa kampak yang besar sampai si kakek itu tumbang oleh tenaganya anak muda itu. Ketika tumbang, sang kakek bilang, "Oh, ampun, kalau begitu bagaimana kita buat MOU? Buat peraturan, buat perjanjian." Kayak kata sang anak muda, "Apa perjanjiannya?" "Begini Tom, bagaimana? Kamu butuh duit?" "Ya butuh." "Duit nggak?" "Butuh." "Begini, sekarang kamu pulang aja. Nanti setiap hari ketika kamu bangun tidur, itu di bawah kasur kamu pastikan ada uang 2 juta. Nah, kerja nggak apa kan enak ya? Tiba-tiba ada duit 2 juta, senang tuh orang itu. Akhirnya betulan tuh, dia pulang tidur, paginya uang sudah tersedia di kasurnya 2 juta. Lumayan 2 juta. Besoknya juga sama juga. Ketika dia bangun ada uang juga 2 juta. Alhamdulillah kata dia. Pas hari ketiga dibuka lagi itu kasur, kagak ada duit 2 juta. Malah itu si anak muda. Wah, gimana si kakek kok ingkar janji? Padahal si kakek itu adalah iblis yang menyerupai manusia. Akhirnya dia bawa lagi kampaknya, dia panggil lagi kampaknya, dia pergi lagi untuk menebang pohon itu. Tapi di tengah jalan, anak muda itu bertemu lagi sama sang kakek yang 2 hari yang lalu berantem sama dia. Ketika sampai di situ, bertemu sang kakek, tanya lagi sama sang kakek, "Oh, kemana lagi kamu?" "Saya mau menebang pohon." "Janganlah, kamu bohong sama saya. Katanya tiap hari ada uang, ternyata cuma 2 hari. 3 harinya kagak ada." Gitu. "Biarkan saya, jangan dihalang-halangi saya." Sangat mudah. Halang-halangi, berantem lagi tuh sama sang kakek. Akhirnya pas berantem itu, si anak muda itu ternyata terkalahkan oleh sang kakek. Kalah. Bisa tahu nggak Bapak Ibu kenapa kalah? Lihatnya ya, lihatnya salah. Tadi pertama kali dia berantem sama sang kakek itu menang. Kenapa itu dia menang? Ya, niatnya ikhlas karena Allah. Yang dia tuju Allah, betul-betul ingin menghilangkan kemusyrikan itu. Pas kedua kalinya dia berantem sama sang kakek, dia kalah karena nyatanya kepengen duit 2 juta. Itu luar biasa kisah itu. Semalam diceritakan teman-teman, saya nyeritain pulang doang. Gak apa-apa ya? Ya namanya juga dadakan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bahwa zuhud itu adalah menaruh dunia, naruh duit, naruh mobil, naruh rumah di dalam kantongnya. Tidak naruh duit, tidak naruh harta, tidak naruh kekayaan di dalam hatinya. Sehingga kalau orang zuhud, betul-betul zuhud kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau Pak Agus ngumumin tiap hari sedekah, maka dia paling terdepan. Nah, duitnya ada di kantong. Betul kan? Itu zuhud. Orang yang zuhud itu tandanya
Dia tidak akan ngiri pada orang, pada tetangganya yang sukses. Tidak akan ngiri. Tetangganya beli motor putih katanya, Mercedes, ya nyantai aja. Ya semoga nanti kalau ngaji saya nebeng di belakangnya. Kemudian besok harinya dia juga kebeli mobil lagi, Pajero luar biasa. Dia tidak kusam dalam hatinya, tetap bahagia dengan kebahagiaan yang didapat oleh temannya itu. Ya semoga aja nanti dia akan ngajak saya nanti makan-makan di luar. Begitu. Orang zuhud beda dengan orang yang tidak zuhud. Hubud dunia lawanannya. Ketika tetangganya kebeli kulkas satu pintu, dia mulai meriang. Tetangganya kebeli mobil, dia sakit dibawa ke rumah sakit. Tetangganya lagi kebeli rumah mewah, dia meninggal dunia. Itu orang yang hubud dunia namanya. Hubud dunia. Jadi orang yang zuhud itu tidak akan ngiri kepada sahabatnya yang sukses. Tidak akan ngiri kepada sahabatnya yang naik jabatan. Itu orang zuhud. Kemudian orang yang zuhud itu harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berharap kepada manusia. Karena kalau berharap kepada dunia itu bahaya. Bisa dia hidupnya sengsara dan hidupnya nyesal terus. Contoh ke sini ada maulid di sini ya. Umpama di Masjid An-Nur ini ada maulid. Kemudian ketika maulid itu ada dibagiin nasi kebuli, di kotak-kotakin umpamanya. Dia kagak tuh bagian nasi kebulinya. Udah jauh-jauh dari rumah nggak makan dulu, pas kesini nggak kebagian makannya, maka dia akan sengsara dirinya, akan menyesal datang ke masjid. Sama dengan para pemimpin itu, orang-orang yang nyalon, anggota DPR, anggota Dewan, Presiden, Bupati, kemudian wali kota, gubernur, itu harus betul-betul niatnya karena Allah, bukan karena jabatan. Kalau niatnya karena jabatan, itu banyak sekali orang yang stres. Karena yang namanya pemilihan umum, pemilihan anggota dewan, jadi presiden, jadi anggota, jadi bupati, jadi gubernur, pasti itu ada lawannya. Banyak kan ada lawan walaupun ada kota kosong, istilahnya lawan kota kosong pasti lawannya. Dan yang menang itu adalah satu dari salah satu mereka itu. Kalau dia niatnya karena jabatan, bukan karena Allah, maka ketika dia tidak menang, dia akan stres, frustasi hidupnya, depresi. Nah akhirnya karena kelamaan depresi, dia akan menjadi orang yang hina. Itu karena niatnya bukan karena Allah. Tapi kan niatnya karena Allah, dia hanya menjalankan syariat. Hakikat pada intinya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Dia akan enjoy saja ketika kalah. Karena ada kekuatan di atas kekuatan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Orang zuhud. Jadi orang zuhud cirinya adalah yang kedua, tidak berharap kepada manusia. Dia harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan sedih daripada apa yang hilang pada dirinya. Ini saya yakini ini Bapak Ibu yang di sini ini kan banyak yang rantau ya, walaupun banyak juga yang orang kampung sini kan. Rantau dari Jawa, rantau dari Sumatera, di Bandung dan sebagainya ke sini. Ada nggak yang ke rumahnya dulu ke sini bawa rumah? Ada kan? Alhamdulillah kan kita nggak kebeli rumah di kampung, kebeli rumah di komplek. Bagaimana? Komplek Maharta, komplek Tajudan dan komplek. Ya, alhamdulillah. Dulu kita tidak punya rumah, dulu kita tidak punya mobil, tidak punya apa-apa. Sekarang kita punya. Lalu kalau kita punya ini Allah ambil kembali. Tapi tadi ilmu sedang mengawal itu yang menceramah di Banu Syafi'ah tadi. Kalau kita punya barang hilang, baca tuh wajadaka dhalam pada surat Al-Duhan ya. Baca itu wajadaka dhalam. Baca ayat itu berapa kali?
1000 kali. Ada Sayyidina Musim Nawar, luar biasa. Beliau satu orang yang ilmuwan Indonesia yang sebagai disiplin ilmu yang menguasai. Saya secara langsung mendapatkan kuliah bersama beliau itu. Dia ahli qiraat, qari juga, ahli tafsir juga. Dia waktu kecil badannya tinggi. Sekarang sampai sudah tua begini menjadi ketua Dewan Juri Nasional kalau MTQ nasional. Suaranya itu bagus sekali kan, dari dulu sampai sekarang. Di sekarang itu sering ceramah. Itulah ilmunya nggak habis. Biasanya kan kalau para qori itu waktu mudanya doang waktunya. Kalau udah tua jangan dipanggil karena sudah apa. Jadi kalau beliau al-tafsir, profesor bidang usuluddin dan ajar juga di PTI. Lari dia waktu kecilnya. Dan kata beliau nih, kalau Bapak Ibu baca surat Al-Mulk dan nyampe 1 menit, berarti itu lancar namanya. Tapi kalau baca surat Al-Mulk lebih dari 1 menit, itu namanya belum lancar. Sudah pernah nyoba belum? Oh. Saya sudah pernah nyoba. Itu enggak nyampe 1 menit surat Al-Mulk. Berarti kalau Bapak baca surat Al-Mulk lebih dari 1 menit, itu namanya belum lancar. Makanya kita jangan heran nih. Jangan heran kalau ada ulama zaman dulu dia baca Al-Quran, bahkan dalam sholat semalaman hatam itu Al-Quran. Tidak usah heran nih. Al-Quran luar biasa. Kalau kita sering baca, makin lama makin lancar. Bahkan terus baca seminggu sekali, kita hafal, itu nanti lama-lama akan hafal sendiri. Saya punya guru salah satunya di Parung itu, dia menghafal Al-Quran cuma 2 bulan. 2 bulan. Tapi sebelum 2 bulan itu, selama 2 tahun, dia hatam 1 kali dalam sehari. Baca 1 hari hatam, 1 hari hatam. 2 tahun. Setelah itu dia hafal itu Al-Quran. Cuma 2 bulan. 30 juz hafal. Lancar sekali sekarang. Saya talaki kepada beliau, tabarukan sebetulnya. Tabarukan baca surat Al-Fatihah hanya sama beliau 40 hari. 40 hari baca surat Al-Fatihah. Karena segala makhraj dan sifat-sifatnya harus terpenuhi. Alhamdulillah. Yang terbalik, jangan alhamdulillah. Ada juga yang gitu ya. Alhamdulillah. Kan alhamdulillah. Itu terbalik. Itu sifat-sifat mulai dari bismillah. Karena orang yang fasih dan tidak yang membaca Al-Quran itu baru baca bismillah aja sudah ketahuan. Hebatnya orang-orang yang hafal Al-Quran seperti itu. Sayyid Ali Al-Muslim Al-Munawar itu salah satunya kata bumi beliau, karena secara langsung beliau masih kuliah di PTI itu, dosen juga beliau. Itu kredibel dia dalam berbagai. Kita kembali bahwa orang yang disebut itu adalah tidak akan sedih dari apa yang hilang. Dan orang yang zuhud itu tidak akan mencela, tidak akan tumbang, tidak akan sedih ketika ada orang yang mencela dia. Dan orang zuhud itu tidak akan tumbang, tidak akan naik daun, tidak akan menjadi orang sombong, tidak akan hidupnya gede itu ketika ada orang yang memuji dia. Atau Tuan Guru rumusnya ada 2. Kalau ada orang yang mencela kita, model orang kayak gini mana bisa masuk surga. Model orang kayak gini mana bisa jadi orang kaya raya. Kita bilang, doain. Kalau ada orang yang mencela kita, kalau ada orang yang memuji kita, wah hebat sekali sekarang udah rajin ngaji. Sedekahnya tiap minggu, umrohnya tiap tahun, hebat sekali. Nah, doa yang seperti itu kita bilang amin. Jangan sampai marah. Ada orang bilang gitu, tabung haji Pak Haji ya, pakai peci putih. Amin. Didoain sama dia. Kalau kita bilang marah, kita nggak bakal haji nanti. Tadi didoain naik haji, nggak mau kita. Ada orang kita bilang sama kita, sekarang sudah rajin banget hajinya.
Kalau calon ahli surga nih, kita bilang amin. Baik kita. Nah, itu orang zuhud. Zuhud itu adalah naruh dunia di kantong, tidak naruh dunia di dalam hati. Ketika ada orang lain sukses, bawa mobil mewah dan sebagainya, itu gak ngiri, karena kita belum tanya sama dia. Ibarat kata nih, ada kata orang-orang kita, kalau kita nih, kita lihatnya, orang naik mobil, naik Mercy, apalagi dikawal oleh polisi bisa cepat dia, kita bilang wah enak sekali orang. Belum tentu, belum tentu. Bisa jadi orang yang naik mobil itu mobilnya mewah, Parkur dan sebagainya, Alphard, bisa jadi dia utangnya di mana-mana. Bahkan mobil yang dia tumpang itu belum lunas. Kan bisa seperti itu. Kita belum nanya langsung sama dia. Dan orang yang naik mobil juga seringkali dia ngiri, seringkali dia bergumam dalam hatinya kepada orang yang nggak naik mobil. Contoh nih, lagi hujan-hujan. Sekarang hujan yang mudah-mudahan cukup hujan. Panas nih. Ya, mudah-mudahan setelah ada pelantikan ini jadi. Ini ada orang kakek-kakek sudah tua, hujan. Kemudian dia jalan sama istrinya. Si kakek itu bawa payungnya dari kelapa daun pisang. Ini sama si kakek dipegangin. Kemudian istrinya di belakang ngitili dia sambil pegangan sama si kakek itu. Kata si yang naik mobil itu, wah itu orang mesra sekali. Mesra sekali ya. Dia hujan-hujan jalan berdua sambil pegangan, kemudian walaupun hanya beratapkan daun pisang, mesra sekali itu orang. Itu kata orang yang naik mobil. Ya kayak saya nih, di mobil yang saya naikin belum lunas, tiap hari harus saya bayar utangnya ini. Belum lagi istri saya walaupun kelihatannya menor enggak. Itu dandanannya itu 10 meter itu. Bedaknya, karena kan kecantikan itu bisa dipoles ya. Keluar itu bedaknya, Allah, itu mulus banget. Itu kata si lakinya, itu istri saya itu bedaknya aja sebulan dan cukup 10 juta. Bedaknya doang, belum shadow-nya, belum buat ngerik-ngerik alisnya, belum buat penyeling giginya. Ya, Bapak Ibu, makanya kalau istrinya penampilannya biasa aja, ya maklumi. Karena kata orang-orang itu cantik itu mahal, cantik itu butuh duit. Katanya gitu kata perempuan, karena dipoles. Sekarang kan banyak sekali salon-salon kecantikan, banyak sekali buber-buber yang biar perutnya nggak maju gitu kan. Kalau kita kan alhamdulillah sih, sejak sampai sekarang itu udah banyak. Ada kemunduran, ada kemajuan juga ada. Kalau udah gitu ya, itu ya. Ada kemunduran kepala makin botak, mundur gitu ya. Lalu kita mundur. Ya kemajuan ya, perut kita makin maju. Ya, tapi itulah ya, kita hidup disyukuri aja. Gak usah kayak orang-orang lain harus diet, susah makan cuma sampai makanan banyak, tapi makannya cuma sama ada daunan. Itu orang diet kan kayak gitu. Ya kita makan aja yang ada ya, yang urutnya. Ya, syukuri. Ya, kemajuan itu sudah memang, tapi sudah Allah. Kalau kita sudah menikah sudah ada kemajuan. Ya mudah-mudahan maju dari segi ekonominya, amin. Ya Rabbal alamin. Ya belum tentu. Jadi orang yang dalam mobil itu bergumam. Ini saya mobil aja belum lunas, istri saya bedaknya tiap bulan itu harus 10 juta enggak cukup. Itu sekali walaupun penampilan istrinya biasa saja, istrinya enggak menor, tapi mesra sekali, jalan sampai gandengan sama istrinya. Pengen saya seperti dia. Tuh, yang di mobil mewah kepengen seperti orang yang jalan kaki. Ternyata sementara yang jalan kaki dia menghayal kepengen orang yang seperti akhirnya kepengennya itu dijamah oleh Allah. Apa tuh? Dia banyak utang sekali banyak. Mobilnya nggak punya, utang yang numpuk karena utangnya dipinjol. Bahaya itu. Sekarang Bapak Ibu pegang HP itu iklan-iklan itu sering sebentar tuh ya. Ketika ini ada iklan pinjaman tunai, jangan yang klik-klik aja itu. Bahkan saya wanti-wanti nih, Bapak Ibu yang punya anak kecil,
Karena punya anak itu zaman sekarang, zaman now, generasi alpha ya, itu lebih pintar daripada kita. Bapak Ibu jangan sekali-kali nyimpan KTP di dalam HP itu, karena ada kasus nih teman saya Depok, tiba-tiba dia punya uang ujung-ujung 20 juta, padahal dia nggak pernah pinjam. Kalau ditelusuri ternyata benar dia pinjam melalui HP-nya, dan ternyata HP-nya sering dipegang anaknya. Anaknya itu kan senang main game online itu kan berbayar ya, ada yang berbayar, ada yang enggak, dan itu pinjamannya sangat mudah. Jadi si anak itu pinjam main pakai HP ibunya, dalam HP ibunya ada KTP-nya, ada foto dia, sampaikan kepada dia, dan dari sana ditransfer uangnya ke akun anak itu yang dipakai main game itu. Akhirnya tiap bulan dia harus nyicil duit, karena punya utang 20 juta karena HP-nya dipegang sama anaknya. Oleh sebab itu, ibu-ibu jangan terlalu fanatik juga kepada anak zaman now yang suka main HP. Silakan kasih dia HP khusus, jangan HP bapaknya, HP emaknya dikasih ke anak itu bahaya. Banyak kasus tiba-tiba punya utang, banyak ini. Kasih anak itu HP kalau bisa pakai akun Gmail yang kita buat, passwordnya kita buat, sehingga kalau dia buka Facebook, buka Instagram, main game bisa bisa dikawal oleh HP yang kita. Jadi HP yang dipegang sama ibu, emailnya masuk ke situ semua. Seperti saya punya anak 2, istri 1, istri saya 1 ya. Yang di mana? Itu apa? Itu 3-tiganya anak saya beliin HP. Yang pertama beliin HP, yang kedua beliin HP. Istri saya apalagi. Tapi 3 HP yang pegang anak saya itu sama istri saya itu masuk juga emailnya kepada HP yang saya pegang, sehingga saya bisa pantau itu apa yang dilakukan oleh anak saya, apa yang dilakukan oleh istri saya bisa pantau. Sementara dia tidak bisa memantau saya. Ya itu kan generasi alpha itu kan sangat luar biasa. Bapak Ibu jangan sampai, silakan beli HP. Jangan sampai HP ibu dipegang anak, bahaya itu. Nanti kalau sewaktu waktu dia butuh duit minta kepada ibunya, kagak dikasih, akhirnya ada KTP ibunya di dalam HP, kemudian ada foto ibunya juga, langsung dia kasih ke sana, dana itu cair, tapi tiap bulan tanggung jawab ibunya yang harus kecil. Ini teknologi zaman sekarang. Dan anak-anak zaman now itu generasi alpha itu ternyata dia lebih hebat menggunakan HP daripada kita kan baru sama WA aja kadang-kadang ini gimana ini kok tiba-tiba ini banyak sekali foto di HP kita sampai ngepeng HP kita. Nah itu urusan teknologi, itu urusan generasi alpha. Yang ini saja biasanya kalau hujan saya saya sampai di sini aja. Jadi kurang yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.